Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa buat video lagi untuk pagi hari ini ya. Untuk semuanya saja, salam sehat dari saya, lancar rezeki hobinya dan panjang umurnya ya kan, dilimpahkan berkah rahmatnya. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas mengenai kisah dari pasien saya ya, dan nanti akan saya jelaskan satu-satu seperti itu. Pasien saya ini berasal dari Jawa Timur ya. Sekarang tinggal di daerah Bekasi. Yang awalnya konsultasi di saya, dia ada masalah dengan suaminya di situ. Kenalnya sudah lama, zaman sekolah, zaman kuliah di situ ya kan. Terus hubungan ini apakah bisa dilanjut ya madam untuk kedepannya, karena saya ada masalah dengan suami saya, anak saya 2 seperti itu, cowok sama cewek. Kalau saya pertimbangan, saya mikirkan anak-anak juga kalau mau pisah. Tetapi kalau nggak mau pisah, di sini hati saya hancur. Hati saya seperti istilahnya di sini sakit. Bagaimana solusinya? Seperti itu. Terus saya tanya, saya minta fotonya suaminya sama fotonya mbaknya, saya bilang seperti itu. Terus saya tanya pasien saya, sudah berhubungan apakah sejak lama, dari masa pacaran sampai ke pernikahan sampai punya anak, saya bilang seperti itu. Untuk pacaran sudah dari zaman kuliah. Wah, lama sekali ya, saya bilang seperti itu. Usia pasien ini 33 tahun ya kan. Terus saya bilang, kalau sekiranya hatinya nggak kuat, mending dilepaskan, saya bilang seperti itu. Tetapi kalau misalkan masih memikirkan anak, ya kita lihat ke depannya seperti apa, saya bilang seperti itu awalnya ya kan. Terus saya lihat foto dari suaminya, terus dari pasien saya juga, saya kaget di situ. Selama ini apa nggak merasakan aneh, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Aneh gimana? Ya misalkan kayak pikiran itu banyak ya, nggak bisa fokus, terus kayak orang linglung setengahnya, saya bilang seperti itu. Iya madam, seperti itu. Dari awal pas kenal sama suami saya ini ya kan, itu pikiran sudah nggak seperti biasanya gitu loh. Emosi juga mulai meningkat, nggak bisa terkontrol. Terus saya mau bilang apa itu kayak dibungkem rasanya. Oh, saya bilang seperti itu. Terus yang dirasakan apalagi lah, sejak kasus ini mencuat ya kan, anak-anak itu tidak dipedulikan gitu. Suami saya ini modelnya tidak romantis ya, apa-apa harus sendiri, apa-apa harus sendiri seperti itu. Padahal saya sebagai istri kan ya butuh di istilahnya dibuat bahagia lah di situ. Tapi ini enggak seperti itu. Saya enggak kerja, jadi saya harus ngurus anak, sekalipun itu ada pembantu di situ. Terus habis itu mbak, nah habis itu saya ini madam, apa namanya, kayak apa-apa itu sendiri. Terus ya kurang komunikasi secara
ini ya, antara suami dengan istri ya, seperti itu. Sama anak-anak juga kurang peduli ya, meskipun setiap bulan dinafkahi, tetapi bagi saya itu kurang karena anak-anak tidak dipedulikan. Sekali-sekali diajak jalan-jalan kemana seperti itu, atau paling enggak nginep di hotel atau bagaimana, renang kayak atau bagaimana di tempat wisata-wisata, itu enggak ada greget sama sekali kalau enggak saya perintah seperti itu. Saya selama ini itu seperti kayak apa ya, disetir setengah seperti itu, disetir terus apa namanya, kayak saya nggak bisa berontak. Saya menutupi kekurangan suami saya juga ke mama sama papa saya, bilangnya seperti itu ke saya. Terus habis itu pasien saya bercerita, sebenarnya mama papa saya itu nggak begitu merestui hubungan kita, tetapi pihak laki-lakinya dari orang tua itu apa ya, meminta terus. Jadi pihak dari suami saya, orang tuanya itu terus ngejar-ngejar, telepon, kapan ini saya bisa datang untuk melamar, seperti itu. Untuk papa mama saya sebenarnya dari hati yang mendalam kurang srek, seperti itu. Terus habis itu ya udah, akhirnya kan terjadi pernikahan. Saya dari awal ikut suami dari bawah, dari nol madam. Saya merasakan semuanya, pahit manisnya dalam berumah tangga, awal berumah tangga ya, dari gaji suami saya sedikit sampai gaji suami saya cukup dan bisa memenuhi semuanya ya kan, dari jabatannya rendah sampai ke jabatannya tinggi, seperti itu. Tetapi di sini apa ya, dia kayak lenjeh gitu loh madam, dalam memilih pekerjaan. Habis di sini betah, kerasan, nanti berapa bulan berikutnya pindah, atau berapa setahun gitu pindah, terus nanti segitu lagi alasannya yang ini yang itu, seperti itu. Jadi istilahnya di sini tidak ditekuni satu pekerjaan, terus nanti bagaimana biar karirnya meningkat, rezekinya meningkat, seperti itu. Jadi pindah-pindah tempat ya. Terus mulainya berubah ini dari tahun 2019 madam. Saya hamil anak kedua. Terus pas itu suami saya meningkat jabatannya, gajinya juga besar. Di situ mulai berubah, mulai berulah, istilahnya seperti itu. Ya sudah, saya hanya diam, saya hanya ngempet istilahnya, nggak berani berontak atau apapun, kayak dibungkam mulut ini, seperti itu. Jadi ya udahlah, pasrah. Terus apa-apa saya tutupi sama mama papa saya di situ ya. Jadi kejelekan suami saya tutupi, saya tetap nggak ada apa-apa, lancar aja kayak gitu-gitulah madam kalau misalkan ditanya. Tapi saya di sini ngenes sebenarnya, seperti itu. Terus yang saya tanyakan ke madam ini, apakah saya juga dibuat sama pihak laki-laki, keluarganya ke laki-laki? Kan dulu neneknya orang pinter, terus ada omnya juga bisa. Apakah saya dibuat biar jadi nikah sama suami saya dulunya awalnya, karena ada efek-efek semacam kiriman itu tadi, bisa dikatakan pelet, seperti itu. Nah, pasien saya bertanya seperti itu ke saya, kok sampai saya jadi seperti ini. Terus saya juga merasakan gak enak di badan, di kepala juga rasanya itu berat. Terus saya bilang, ya memang ada unsur-unsur energi-energi negatif
di tubuh kamu, Mbak, saya bilang seperti itu. Jadi memang awalnya waktu pacaran dulu yang saya lihat itu memang seperti dibuat ya kan, biar kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah sama laki-laki ini seperti itu, sama suami kamu ini, terus biar nurut sama suami, sama pihak keluarganya si cowok, pokoknya istilahnya bisa dikatakan saya bilang diplekoto, saya bilang seperti itu. Untuk saya lihat yang membawa hoki sebenarnya ini mbaknya, malah bukan suaminya. Nah, suaminya dapat rezeki banyak ya kan, dapat pangkat yang bagus di sini karena itu tadi hoki dari mbaknya juga seperti itu. Iya madam, awalnya kasih untuk nafkah itu lancar, maksudnya dikasih lebih seperti itu. Cuma di sini kelemahannya dia nggak bisa romantis, nggak bisa ngajak anak jalan-jalan kan seperti itu. Terus yang saya lihat ya mbak, memang kalau semisal ini mbaknya pisah, ya sudah, itu nanti suami juga apa namanya, kerjaannya malah nggak tambah bagus ya, malah tambah buruk. Istilahnya di sini kalau mbaknya minta tolong saya untuk membersihkan, saya bersedia membersihkan ya kan, biar lancar ke depannya. Mbaknya sudah ngomong, sudah mulai proses cerai ya kan, jadi biar ya udah gitu loh, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh saya ini biar hilang kan seperti itu. Rasanya itu kayak sebenarnya nggak betah, cuma saya betah-betahin gitu loh madam. Rasanya apa ya, hati dan pikiran saya itu nggak sinkron gitu loh. Saya mau berontak, saya mau menolak itu kayak nggak bisa gitu loh. Nah itu loh mbak, efek dari energi-energi negatif kiriman dibuat biar sana mbaknya itu seperti bodoh, saya bilang seperti itu, seperti nggak bisa berbicara, dalam arti ya dibungkam lah istilahnya. Makanya ini kan sudah mulai kerasa nggak enak ya kan, sampai kasus perceraian ini masih proses, saya bilang seperti itu. Kalau misalkan itu tadi, ya itu tadi yang pernah saya bilang, saya ngomong ke pasien saya ini, yang membawa hoki istrinya, saya bilang seperti itu. Anak dua ini juga membawa hoki. Kalau misalkan cerai ya sudah. Iya madam, kalau misalkan ini aja untuk nafkah buat anak-anak itu dikurangi terus. Nah ini nanti kalau sudah dok cerai, dia nggak kasih nafkah, ya sudah, itu saya udah pasrah. Saya juga mau cari kerja di sini seperti itu demi anak-anak saya. Ya sudah, saya juga nggak meminta atau bagaimana kayak gitu. Mending dikat ya sudah, cut sekalian seperti itu. Saya udah jengkel lah ini. Sebenarnya rasa ini kan apa ya, kayak dipaksakan gitu loh. Jadinya ya seperti ini, seperti mbaknya ini terkungkung oleh sesuatu ya yang tidak sewajarnya. Bisa dikatakan terkungkung oleh energi-energi negatif ini. Jadi istilahnya di sini mbaknya juga kena pelet lah, saya bilang seperti itu. Terus habis itu cerita, malamnya mulai saya kerjakan, saya bersihkan. Paginya konfirmasi ke saya, badan sudah mulai enak madam, sudah mulai enteng. Yang tadinya berat itu sudah mulai enakan seperti itu. Terus ini madam, di rumah saya ini apa juga dipasangi seperti itu. Jadi ini rumah itu pemberian dari orang tua saya ya kan, orang tua pihak laki-laki nyumbang kasarannya seperti itu, tapi tidak banyak. Yang banyak ya orang tua saya sampai proses renovasi seperti itu ya kan. Karena yaitu tadi yang pernah saya cerita ke madam, cuma dijanjeni aja, oh ya ini nanti rumah saya renovasi, saya ini saya itu seperti itu. Jadi ini nanti kalau sudah
masuk, ini memang rumah ini memang buat anak dua ini, anak saya, dan pihak laki-laki suami saya, keluarganya kan pernah nyumbang kasarannya. Itu kayak nggak terima, minta istilahnya kasarannya ngomong uang minta dikembalikan lah, seperti itu. Padahal kan rumah ini punya cucunya katanya papa mama saya, bukan punya pribadi, seperti itu, atas nama cucu, seperti itu. Tapi pikirannya kan di sana sudah materi terus, madam. Lah ini saya bilang langsung ke pasien saya gini, ini suaminya mbaknya ini memperlakukan mbaknya seperti itu, mengerjakan mbaknya di pelet dan lain-lain, ya kan, karena pengen nyenden, saya bilang seperti itu. Jadi pengen sesuatu dari mbaknya, terutama itu materi. Jadi pasien saya ini dari keluarga yang berada, dan si keluarganya si suaminya ini ya keluarga yang cukup lah dikatakan, seperti itu. Jadi istilahnya pengen, ya cuma pengen sesuatunya dari situ gitu loh. Tapi nyatanya kan ya nggak ada gerakan dalam arti untuk memikirkan masa depan keluarga kecil kita ini kan nggak ada. Lah itu tadi, karena pengen sesuatu dari mbaknya, pengen nyenden, pengen materi di situ aslinya, saya bilang seperti itu. Makanya sampai direwangi, apa ya, memberikan energi-energi negatif sama mbaknya, saya bilang seperti itu. Iya ya madam, ya udahlah madam, yang penting anak saya ini nanti kedepannya bakalan jadi anak yang sukses, amin mbak, amin, saya bilang seperti itu. Bakalan nanti anak ini tahu kalau bapaknya saja sendiri nggak tanya kabar anak-anaknya mau peduli bagaimana untuk kedepannya kalau bapaknya ini sudah tua, saya bilang seperti itu. Iya madam, makanya itu saya itu kadang-kadang ya Allah, kok sampai segitunya dari anak kok nggak, apa ya, nggak tanya kabar gimana nya sekolahnya, gimana atau bagaimana yang kecil, kan seperti itu, nggak ada sama sekali. Terus ya itu, apa rumah dipasangi sesuatu, sampai itu kapan hari ya madam, itu ada ular besar, ularnya ini sepupu sepaha, padahal di situ klaster rumah saya ini kan ya nggak ada pekarangan kosong atau apapun di situ, kok bisa-bisanya ada ular sepaha. Lah ini apakah energi-energi kiriman, seperti itu? Iya memang itu adalah energi-energi kiriman dari pihak sana, seperti itu. Terus rumah ini juga dipasangi. Jadi biar istilahnya di sini, mbaknya di sini ya itu tadi efek pembungkaman juga, biar yang saya lihat ya udah nggak banyak cincong di situ, saya bilang seperti itu. Nanti sekalian dibersihkan rumah saya ya madam. Iya siap, saya bersihkan, saya bilang seperti itu. Jadi prosesnya saya bersihkan pasien saya ini dari energi-energi negatif ini tadi, ya kan. Terus habis itu saya pagar, terus rumah juga saya bersihkan, saya pagar. Pas saya datang ke sana, saya silaturahmi, saya ngecek itu udah bersih, udah enak, udah nggak sumpek, panas hawanya sudah enggak ya. Jadi sudah rasanya udah angin itu bisa masuk gitu loh. Yang awalnya itu kayak angin itu kayak nggak bisa masuk di rumah itu, jadi terlihat gelap juga, terlihat apa ya, aura rumah itu nggak ada. Habis itu ini udah mulai bersih, udah mulai kelihatan dan nyaman yang saya rasakan pas di sana, seperti itu. Terus pas di sana saya sowan juga ketemu bapak ibunya, ya kan, bercerita juga. Jadi
pasien saya ini memang dikasih sesuatu ya, ditempeli sesuatu dari bagian kepala sampai ke bawah, ini leher ke bawah, tengah punggung itu ya, ditancepi sesuatu seperti itu. Jadi biar ya udah nggak bisa berontak di situ itu. Jadi di sini yang saya lihat proses pembersihannya cukup menguras energi juga, sampai pasien saya juga ke bawah, ini leher ke bawah, tengah punggung itu ya, ditancepi sesuatu seperti itu. Jadi biar ya udah nggak bisa berontak di situ itu. Jadi di sini yang saya lihat proses pembersihannya cukup menguras energi juga, sampai pasien saya juga badannya yang awalnya panas terus rasanya itu berat sampai mual muntah seperti itu. Jadi ini setengahnya pasien saya kayak dibuat gila ya kan. Pas waktu ada permasalahan ini muncul, pasien saya ini juga kemana-mana bawa gunting kayak gitu, kemana-mana bawa gunting terus dimainin. Dia cerita ke saya kaget di situ. Sampai pada akhirnya itu tadi ketemu saya, cerita semuanya. Wah, ini ada yang nggak bener ya, memang itu pengaruh di pikiran ya, karena akan proses perceraian ya kan, sudah nggak betah. Dia cuma memendam sendiri, cerita ke mama papanya juga seperti kayak nggak bisa dicerita, nggak bisa dibuat cerita gitu loh, karena pihak laki-lakinya ini pengen anaknya tetap bersatu. Lah ini kan sudah nggak betah gitu loh. Nah itu tadi, apalagi setelah saya uculi ya, saya copoti semua kiriman-kiriman itu tadi yang ada di tubuh dari pasien saya ini. Kemana-mana selalu bawa gunting, digini-ginikan, pisau aja digini-ginikan. Terus pasien saya juga cerita, ini ya madam, saudaranya dari pihak laki-laki itu kan dekat dengan saya, baik sama saya, bercerita, wah ini podo karo aku mbiyen ke digarap karo keluarga kono, yo arep digawe stres ngene iki kayak gitu. Ternyata enggak satu orang pasien saya ini, sebelumnya ada yang dijadikan seperti itu. Makanya kayak wah, parah ya, parah memang kok sampai segitunya. Jadi biar dibuat stres, gila ya kan di situ. Anak-anak ini nanti jatuh ke tangan bapaknya, dan yang saya lihat yang dituju ini anak perempuannya seperti itu. Terus saya lihat agak linglung juga anaknya, itu sekalian saya bersihkan juga ya. Yang pertama yang barep ini sudah mulai enak juga moodnya, katanya itu kadang menyendiri, merenung kayak gitu ya, tekanan karena tahu kalau orang tuanya cerai itu secara psikologisnya. Secara kirimannya juga ada, jadi biar keinget bapaknya terus. Habis itu ya sudah nggak betah sama ibunya ini, sama mamanya ini, hak asuh dirampas, kasarannya bisa jadi arahnya ke situ kayak gitu. Jadi pengen cucu perempuan ini yang ikut sama bapaknya gitu, tapi kan anaknya untungnya sekarang sudah pikirannya udah mulai terbuka ya. Habis saya bersihkan itu, terus saya pagar juga semuanya, alhamdulillah ya nggak ada masalah ya kan. Saya bilang kalau sekiranya agak nggak mood, coba diajak jalan-jalan kemana kayak gitu, belikan jajan kayak gitu, atau kasih hiburan lainnya yang sekiranya jangan sampai pikiran kosong. Ini tetap saya pantau, terus saya pagar juga anaknya, karena ini adalah inceran, ibarat ini emasnya mereka, saya bilang seperti itu. Karena di sana juga nggak ada cucu cewek, jadi ini incerannya, saya bilang seperti itu. Oh iya madam, siap, pasien saya bilang seperti itu. Terus ini madam, setelah madam kerjakan dan sebelumnya juga pasti ada kayak
ini mercon gitu loh, petasan di atas kayak gitu, yang awalnya bisa jeblok di dalam rumah ya, langsung di dalam rumah itu saya dengar seperti itu sebelum madam tangani gitu loh. Terus setelah madam tangani langsung kayak petasan ini di luar rumah, kayak meledosnya itu di luar. Oh berarti energinya sudah nggak bisa masuk mbak, saya bilang seperti itu. Yang awalnya kan belum saya tangani itu mungkin pagerannya di sini juga kurang kuat, makanya bisa masuk, saya bilang seperti itu. Untung nggak ada masalah yang gimana-gimana, makanya kan langsung saya bersihkan semuanya, saya bilang seperti itu. Iya madam. Terus apa namanya, ini orang tua saya juga seperti kayak mau dibuat apa-apa. Iya memang, saya bilang seperti itu, tapi nggak usah khawatir ya, ini nanti saya bakalan selesaikan semuanya, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Terus kalau semisal menemukan apapun yang sekiranya aneh atau bentuk apapun, entah itu hewan atau apa, langsung dibakar, saya bilang seperti itu. Jadi jangan dibuang atau bagaimana, langsung dibakar di situ. Oh ya siap, yang di rumah orang tua nanti saya kirimin fotonya juga ya, saya bilang seperti itu. Itu dulu juga ada kiriman rambut madam, terus sama mama saya langsung dibakar. Ya pokoknya kalau ada macam-macam kiriman seperti itu mending dibakar lah. Kenapa ini kok bisa dibakar ya, pernah saya bahas. Jadi kiriman-kiriman energi negatif itu kalau dibakar membuat yang ngirim itu ilmunya bakalan luntur, seperti itu ya. Kalau itu memang ada energi-energi negatif ya. Misalkan kirim apapun itu, bakar aja, udah dibakar gitu aja, jangan dibuang atau dilarung, itu jangan ya, langsung dibakar dulu, baru nanti habis kosong, habis nggak ada sisa atau bagaimana, langsung bisa buang atau dilarung, seperti itu. Terus ini juga ngabari pasien saya ada kiriman kayak kalajengking hitam ya kan, ini masih saya WA, ada fotonya enggak, kemarin sempat difoto enggak ya kan, masih saya mintakan WA nya ini tadi untuk fotonya. Semalam saya sudah ngomong bakar saja, saya bilang seperti itu, karena memang dari awal oh ya nanti kalau ada apa-apa langsung dibakar. Tapi itu ibarat ada kiriman, misalkan itu tadi bentuk hewan, contohnya kayak kalajengking ini, energinya yang di sana sudah lemah, ibaratnya masuk di dalam rumah kamu, saya bilang seperti itu. Jadi aman, nggak usah gimana-gimana. Yang saya cek juga tidak ada istilahnya energinya udah lemah. Di rumah mama papa saya juga gitu madam, iya suruh bakar, berarti 2 rumah ini dikirimin ya kalajengking. Jadi ini energi kiriman ini ya yang membuat pasien saya sakit ya, energi kayak santet juga, itu buat migrain seperti itu. Terus pinggangnya sakit gitu loh, perut juga sakit, jadi kayak ditusuk-tusuk daerah dada juga seperti itu. Terus kemarin katanya sudah mulai baik dan mulai sehat ya setelah saya tangani ya. Saya kemarin waktu ke sana sekitar hari apa ya, hari Jumat ya, hari Jumat yang lalu seperti itu. Jadi udah seminggu ya, sekarang sudah membaik dan sudah baik ya, sudah sehat pasien saya. Terus katanya ini proses untuk hak milik rumahnya pasien saya, anak-anaknya sudah mulai clear. Terus nanti ini proses perceraiannya juga sudah berjalan di situ, seperti itu ya. Ya itu tadi, kalau semisal kita punya seseorang ya, cintanya ini murni apa enggak ya, pengen sesuatu apa enggak dari situ ya kan, ujung-ujungnya nanti yang kena energi negatif, kena apesnya juga di kita kan, seperti itu. Jadi tetap waspada di situ ya, karena musuh-musuh dari orang-orang sekitar adalah orang-orang terdekat, makanya kita harus tetap waspada ya kan, tetap
bersyukur ya, tetap tersenyum ya, dan tetap istilahnya di sini bisa sabar, pasrah, ikhlas, legowo, semeleh, mesem guyung gleweh, ya kan, di situ kuncinya ya. Jadi biar lancar untuk kedepannya ya. Itu tadi sepenggal cerita dari pasien saya ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, selamat berhari libur ya bagi yang libur. Selamat beraktivitas bagi yang memulai aktivitas untuk pagi hari ini. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, tetap berdiri tegak ya. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.